Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengupload e-learning yang dikeluarkan oleh Kemenak ya. Jadi nanti kita akan mencoba bahasa gampangannya menghosting lah ya, menghosting aplikasi e-learning milik Kemenak. Yang itu nanti akan kita buatkan di subdomain sendiri dari domain utama yang kita punya. Misalnya, contohnya di sini kita punya domain mtsddibontang.sch.id. Nah, nanti kita akan buat sebuah subdomain yang nanti itu fungsinya untuk e-learning online untuk sekolah kita ya. Oke, maka untuk langkah-langkahnya kita klik ini ya, atau langsung ke manage saja ya. Oh ya, sebagai pemberitahuan sebelumnya, jika Anda yang belum tahu cara menginstal CyberPanel atau mengkonfigurasi CyberPanel atau apa itu CyberPanel, silakan tonton di video sebelumnya ya. Nanti akan saya berikan linknya di bagian bawah dari video ini. Oke, diasumsi bahwa rekan-rekan sekalian sudah memiliki VVS ya, sudah diinstal juga sistem operasi VVS-nya, itu bisa menggunakan Ubuntu atau CentOS ya. Tapi saya sarankan sih gunakan CentOS saja yang sudah sudah sangat terkenal ya. Oke, dan saya asumsi juga rekan-rekan sudah berhasil menginstal CyberPanel ya. Nah, sebagai pengulangan saja, CyberPanel ini salah satu panel untuk mengelola banyak website ya, dan keperluan-keperluan berkaitan dengan manajemen website, sehingga nanti kita bisa dengan mudah mengelolanya ya. Oke, langsung saja setelah Anda sudah punya domain utama seperti ini, oke, itu kita coba nanti buat subdomain. Jadi nanti kita manggilnya itu e-learning mtsddibontang ya .sch.id. Bagaimana cara membuatnya? Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Klik saja di sini manage. Oke, setelah itu kita geser ke bawah, kemudian pilih add domain ya. Oke. Nah, kalau sudah bikin sebelumnya bisa dilihat di bagian list di sini. Oke, kita klik aja ya. Kemudian kita ketik yang lengkap ya, e-learning mtsddibontang.sch.id. Oke, karena setahu saya aplikasi Kemenak itu menggunakan PHP 5.6 ya. Oke, maka kita atur dulu PHP-nya di sini pakai 5.6. Kemudian udah tinggal kita langsung create domain aja. Oke. Kita tunggu ya sampai selesai. Nah, ini udah selesai ya. Kita tes ya, tadi sudah jadi. Kita bisa juga melihatnya di sini ya, di list domain ya. Nanti kelihatan di situ. Nah, ini sudah ada ya, sudah muncul. Kita bisa buka di sini e-learning mtsddibontang sch.id. Nah, sudah jadi ya. Nah, ini sudah jadi CyberPanel install. Nah, ini tinggal kita masukkan nanti melalui panel manajernya ya, file instalan dari e-learning milik Kemenak ya. Oke. Ya, domain itu sudah jalan, e-learning.mtsddibontang.sch.id. Oke. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita buka file manajernya ya, langsung aja. Nah, kita klik public HTML. Nah, di sini sudah ada folder khusus untuk menampung e-learning ya yang akan kita upload ke sini. Nah, ini silahkan diklik 2 kali. Kemudian indeksnya ini kita hapus saja ya karena udah nggak dipakai. Delete aja. Delete. Kemudian kita klik ini ya, menu upload.
pilih file, kemudian kita buka ya file source-nya atau file instalannya ya yang sudah kita dapat dari web e-learning Kemenak ya. Kita buka dulu. Saya sudah punya itu di bagian installer. Nah ini installer e-learning non installer ya. Oke, pastikan filenya itu terkonversi ya, dikonversi menggunakan zip ya, seperti ini. Oke, kalau masih belum dikonversi zip biasanya agak susah ya. Oke, kita pilih, kemudian kita open seperti ini. Kemudian tinggal klik tombol upload ya. Nah, ini tunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke. Sambil saya mau jawab dulu ini ada WhatsApp masuk ya. Ya, ini kebetulan karena lagi ujian online juga ya, menggunakan Moodle. Ya, oke. Ini lamanya tergantung ini ya, besarnya file ya. Oh ya, ini ada sedikit informasi ya. Kemarin saya coba mengupload kemarin saya mencoba untuk menghosting learning Kemenak ya. Situ ada kendalanya di database ya. Jadi permasalahannya adalah database yang bawaan atau instalan dari e-learning Kemenak itu tidak bisa diimpor langsung di PHP MyAdmin miliknya Cyberpanel. Ya, nanti akan saya berikan triknya atau caranya supaya database itu bisa kita impor ya. Tapi tidak melalui PHP MyAdmin ya. Saya belum tahu caranya ya. Untuk mengatasi itu silakan kalau yang punya solusi silakan komen di bawah ya di kolom komentar. Karena sampai saat ini saya belum menemukan solusinya. Kemarin saya coba langsung melalui konsol atau terminal Linux ya, melalui putih. Nah, bagi teman-teman ada yang tahu caranya, ya bisa di-share di bawah ya caranya ya. Supaya teman-teman yang lain yang menemui kesulitan bisa mengetahuinya. Ya, jadi saya impor langsung melalui konsolnya atau melalui terminalnya putih. Oke. Kemudian setelah itu baru bisa berhasil. Nah, supaya bisa jalan dengan benar, itu saya pakai trik lagi. Saya ambil database backupan dari e-learning yang ada di server lokal ya. Kemudian kita timpa database yang sebelumnya sudah ada, yang sudah berhasil kita impor itu. Setelah itu baru bisa berjalan dengan benar ya. Ini sudah selesai, kita close saja. Oke. Kemudian kita ekstrak ini ya, klik kanan, ekstrak atau bisa juga di sini ya. Kita ekstrak aja. Ekstraknya di sini, betul ya. Ekstrak. Oke, udah selesai ya. Udah selesai, aplikasinya sudah muncul. Coba kita back dulu. Back ke e-learning. Oh ya, tapi di sini ada masalah ya. Dia masuk dalam folder lagi. Oke, kita pindahin aja ya. Ini kita klik. Kemudian kita pilih select all. Kemudian kita pilih move ya. Move. Pindahkan, ini dia tinggal dihapus saja yang source ini. Tinggal dihapus. Oke, tinggal klik move. Nanti dia pindah ke root foldernya ya. Nah, ini udah bener nih. Oke. Ya. Oke, kita sudah sukses mengupload aplikasi e-learning Kemenak ya. Nah, kita atur dulu di aplikasinya ya. Mulai di sini ya, kemudian di config jangan lupa. Kemudian database. Nah, oke. Ini kita edit ya database-nya. Klik, habis itu klik kanan ya. Pilih edit. Ini
Ini kita sesuaikan aja, misalnya kita buat database-nya, username-nya misalnya belajar 123. Oke, sandinya juga saya samakan, usernya pun saya samakan supaya mudah ya. Tapi ini jangan diikutin loh ya Pak ya. Rekan-rekan ya, jangan diikutin, silakan bikin yang bagus ya. Nah, ini kayaknya untuk latihan aja. Oke, kita save aja. Oke, selesai. Ya, supaya nggak ada keraguan nanti di kemudian hari kita fixkan aja ya permisi filenya ya. Maksudnya kewenangan filenya ini caranya tinggal kita klik aja ini kemudian pilih fix permission supaya file-file yang berhubungan dengan permisi file atau kewenangan file itu terselesaikan dengan sempurna. Oke, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita bikin, oh ya ada yang ketinggalan ya, kita upload dulu ke sini database-nya ya, backup database-nya supaya nanti kita bisa panggil lewat terminal ya, karena saya kemarin berkali-kali mencoba melalui PHP admin itu tetap nggak bisa ya, di situ komentarnya incorrect parameter ya. Nah, saya juga belum tahu ini masalahnya di mana. Oke, kita upload lagi database-nya. Ini kita hapus saja. Database-nya ini kita upload. Oke. Kita upload aja database-nya. Oke, sudah selesai ya. Oke, kita hapus saja, udah selesai, udah masuk juga ini ya. Ya. Kemudian setelah ini kita buat dulu database-nya ya. Kita buat dulu database-nya. Caranya kembali ke sini. Ini boleh ditutup ya. Oke, kembali ke depan. Kemudian kita pilih menu database, create database. Ya, jangan lupa memilih domain utamanya ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, jangan lupa pilih untuk domain utamanya. Kemudian kita buat database-nya belajar 123 ya. Oh ya, harus ada ininya ya. Apa ya? Ini kita copy aja, copy. Ya, karena sama semua tinggal create database. Berarti nanti kita rubah dulu ya tadi ya. MTSD belajar 123. Create database. Sukses, ini kita copy aja. Salin ya. Kemudian kita masuk kembali ke websitenya ya. Oke, list di sini ya. Tadi kan di sini kalau nggak salah. Oke, kita ke file manager. Kemudian ke ini, kemudian ke e-learning-nya ya. Oke, kita buka config database kanan edit. Nah, ini kita ubah dulu ya. Oke. Usernya kita rubah ya, sesuaikan ya sama database-nya ya. Passwordnya enggak ya, passwordnya tetap seperti itu. Yang berubah hanya username saya sama database-nya. Kita save dulu. Oke. Ya, kalau kita tes, ya pastinya masih error ya. E-learning seperti ini. Kita tes. Nah, ini. Mesti HTTP error 500. Kenapa? Ya, database-nya belum connect ya. Karena database-nya belum kita upload ke apa namanya? Belum kita impor ya.
Oke, nah untuk mengimpornya itu saya menggunakan langsung ke terminalnya ya. Oke, untuk itu kita buka aja putih, aplikasi putih mana? Ini. Oke, kita panggil dulu IP-nya ya. Oke, kita panggil usernya root. Sandinya. Oh ya, sandinya kalau di konsol Linux itu nggak kelihatan ya. Ya. Nah, oke, caranya gimana supaya kita bisa mengimpor lewat sini? Ya, ini saya rekomendasikan kalau misalnya melalui PHP admin Anda gagal untuk menguploadnya ya. Oke, kita masuk dulu ke direktorinya ya. Home, kita beri perintah ls untuk menampilkan semua. Nah, kita masuk ke sini. Ya, karena domain subdomain kita ada di sini ya. Oke. Jadi perintahnya adalah cd command directory ya. Kemudian ketik aja mts seperti itu ya. Mts terus tab aja. Jadi kalau di bekerja terminal itu kita bisa mengetik beberapa karakter kemudian tab ya. Nanti dia akan membaca sendiri. Enter. Kita beri perintah ls dulu. Oke, masuk ke sini ya, masuk ke directory ini ya. Oke, cd public html. Enter lagi. Beri perintah ls lagi. Nah, masuknya ke sini. Nah, pakai cd lagi. cd e-learning. Oke, enter lagi. Kemudian ls. Nah, di sini sudah ada nih database-nya muncul. Oke. Nah, ini kita akan impor ke dalam database yang sudah kita buat tadi ya. Yang di sini nih. Oke. Database. Nah, ini ke sini nih. Ya. Caranya gimana? Kita beri perintah mysql -u. Masukin usernya. Usernya mana? Database usernya. Database usernya ini. Kita copy ya. Salin. Nah, di sini nggak bisa dipaste langsung ya. Cara mempastenya tekan tombol shift dan insert bersamaan. Tuh. Oke, sudah. Setelah itu kasih perintah min p. Kemudian kita masukin lagi nama database-nya. Ini. Copy lagi. Copy lagi. Kemudian sama ya, untuk mempaste di situ tinggal tekan tombol shift dan insert. Setelah itu kita beri tanda siku. Siku buka, spasi, kemudian nama database-nya ini. Database SQL. Database SQL. Setelah itu kita enter ya. Nah, masukin sandinya. Belajar 1, 2, 3. Nah, ini kalau ada error begini, ini diabaikan aja ya. Diabaikan aja. Tapi kalau kita nanti buka, itu di php-admin itu nanti dia akan ada muncul ya. Kita buka, ya kita buktikan ya. php-admin, kita buka. Oke, kasih usernya. Kemudian sandinya belajar 1, 2, 3. Oke. Nah, kita buka ya. Tuh, sukses kan? Masuk dia ke sini. Ya. Oke. Nah, setelah itu karena sudah masuk database-nya, sekarang coba kita buka ini kembali. Oke. Berhasil ya? Nah, nanti supaya nama madrasah kita muncul di sini, kemudian kita bisa login, silahkan ambil backup-nya, backup database-nya yang ada di komputer atau di server lokal. Ya, setelah itu caranya ya kayak tadi lagi, masuk lagi ke sini ya. Oh ya, diupload dulu ya, diupload dulu di sini di file manajernya. Oke. Diupload dulu di sini ya, upload ke sini. Oke, setelah itu panggil kembali dengan perintah ini. Oke, nanti akan saya
tuliskan perintah ini ya di deskripsi di video ini ya, supaya nanti gampang ditiru oleh teman-teman. Ya, untuk itu atau mungkin kita langsung praktikin aja ya. Cuman sayangnya e-learning yang domain ini belum diproses ya. Jadi nanti aja lah, kalau misalnya teman-teman ada kendala silakan komen aja di bawah, nanti kita coba bantu ya. Sekian dulu untuk tutorial cara memasukkan aplikasi e-learning Kemenak di Cyberpanel ya, atau di VVS. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang mau ditanyakan silakan komen di bawah. Dan bagi teman-teman yang punya cara lain juga boleh komen di bawah pengalaman-pengalamannya. Oke. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.